Hai. Selamat datang di Bobo di Mobil bersama Lucy dan Alvin. kita sekarang ada di Fengdu Guicheng. atau Fengdu Ghost City. Ya. Karena banyak banget yang nanyain mengenai dunia persetanan. Apakah kita menemukan setan-setan? Ya, kali ini kita horor-horor. akan ketemu banyak sih. Nyari ya, nyari sampai ke Ghost City ya. Ya. By the way, ini sekeliling kita ini kabut semua. Kabut semua. Ya. Mari kita berputar. Di belakang kita ada Changjiang River. Iya, ada sungai. Ya. Terus, Parking area. ya tempat parkir dan kita akan masuk ke sini. Dan ini Bai Wuchang. Ya, siapa dia? Ada black and white. Ini yang white. Black and white, ini yang white. Ya. Namanya Oh, Bai white. Wuchang. Khusus buat setelah orang mati. Ada ghost park kan, ada body park, ada ghost park. Yang ini ambil ghost park, ambil balik ke ghost city. Ngambil arwahnya ya? Ya. Arwahnya dibawa ke kota hantu ya? Ya. Jadi sebenarnya ini I would say ini lebih ke culture ya, Ya. bukan ke agama tertentu karena ini sebenarnya adalah kepercayaan yang sifatnya lebih ke traditional Chinese ya. Ya. Memang ada cerita-cerita yang dihubungkan dengan Confucianism, Taoism, dan Buddhism. Cuma ini kita visit ke sini kita bukan mau ngebahas ajaran agama, tapi lebih ke ngelihat culture-nya, kepercayaannya orang China. Kalau kehidupan setelah kematian tuh kayak apa? Ya. Pernah lihat movie White Snake nggak? Di dalam juga ada white and black. Bai Wuchang, Hei Wuchang, mereka tengok orang mati. Ambil yang ghost spot. Iya takut Oh, deh. gitu ya? Ya. Oke, yuk lebih jelasnya kita lihat aja ke dalam. Yuk. Ini hari ini pas banget lagi kita datang ke Ghost City di saat cuacanya juga lagi foggy-foggy begini. Jadi dapat banget suasananya ya. Ini ada tiket masuknya guys. Tiket masuknya satu orang 90 renminbi, 200.000 lebih ya. Nah, di sini ada mapnya. Jadi dari kita masuk ke situ, terus ada beberapa building. Jadi ini terdiri dari beberapa tempel ke atas. Satu bukit ini ya. Beberapa tempel ke atas. Dan ini merupakan gabungan dari kepercayaan Confucianism, Taoism, dan Buddhism. 3 major belief di China. Di sini disediakan brosur-brosur dan ada juga yang berbahasa Inggris. Di sini dijelaskan kalau ada acara besar di sini setiap tanggal 3 Maret. Terus ini punya sejarah lebih dari 1900 tahun. Di dalamnya ada 27 old temple, kuil-kuil tua. Nah, di sini dijelasin juga kan ada culture of Taoism, Buddhism, dan Confucianism. Oke, yuk kita lihat aja yuk. Setelah kita masuk, di dalam tuh ada loket lagi. Tapi loketnya ini buat cable car gitu. Kalau cuma naik doang 20 renminbi, 46.000 ya. Kalau naik dan turun 35 renminbi. Jadi bisa naik cable car di sana tuh. Oke. Ini masih pagi, kita masih banyak energinya, kita memilih untuk naik tangga aja. Mari kita olahraga. Oh, Koko Alvin masih di bawah. Dia sambil nge-vlog juga guys, buat channelnya Alvin and Lucy. Cuma kita beda bahasa, jadinya agak terpisah ya. Tangganya lumayan guys. That's why disediain cable car ya. Diledekin kita tuh sama yang di atas, melet-melet. Udah sampai atas sini, jangan sampai salah belok guys. Kita pilih jalan yang ke kanan, karena yang ke kiri itu ada bridge. Bridge-nya itu sudah ke arah National Park. Nah itu bridge-nya depan kita. Ini ada map-nya. Ini bridge ya? Ya, bridge di sini. Bridge ke arah National Park. Forest Park. National Forest Park. Ya. Nah, yang kita cari bukan yang itu. Yang kita cari adalah Di sini. Ghost City. Yuk, mari kita lanjut.
Ini dibangun di zamannya Ming Dynasty. Berarti sekitar 400-500 tahun lalu, guys. Terdiri dari satu palace dan dua tower. Yang sebelah kanan namanya Wuyu Tower. Terus yang sebelah kiri Zhejiang Tower. Ada patung General Heng dan General Ha standing in the shrine. Dua jenderal ini adalah Cheng Lun dan Chen Qi yang meninggal di peperangan Campaign of King Wu of Zhou Dynasty. Wow, dari zamannya Zhou Dynasty. Mengalahkan Raja Zhou dari Shang Dynasty. Belakangan dua jenderal ini dibikinin shrine ini ya, sebagai jenderal suci, Holy Generals, oleh Jiang Ziya. Karena Gunung Ming yang kita berdiri ini sekarang namanya Gunung Ming, adalah tempat suci untuk worship, baik orang Buddhis maupun orang Taois. Jadi dua-duanya itu dipanggil sebagai General Heng dan General Ha untuk menjaga tempat suci ini dan menjaga benda-benda yang suci yang ada di sini. Gitulah terjemahannya. Nah, ini namanya Heng Ha Shrine. Jadi ada General Heng, General Ha, dua jenderal. Terus kenapa lidahnya sepanjang ini? Oke, mari kita lihat dulu di mana dua jenderal itu berada. Oh, di dalam. Yang ini jenderalnya. Wah, yang cable car sampai mana? Jangan-jangan dia sampai paling atas. Oh, berarti mereka dapat ceritanya terbalik ya. Dari atas ke bawah ya, bukan dari bawah ke atas. Dari jalanan tangga-tangga ini, kalau kita ngintip ke kiri, di bawah itu ada San Sheng Shi, batu tiga kehidupan. Nih ya. Kebetulan hansenya gampang, jadi aku bisa baca. Jadi kepercayaannya itu ada kehidupan yang lalu, kehidupan saat ini, sama kehidupan yang akan datang. Kehidupan di masa depan gitu, kehidupan afterlife-nya. Kita melewati taman yang cantik. Ini sebenarnya enak banget loh jalan-jalan di sini pagi-pagi. Even dengan suasana yang sangat berkabut seperti ini. Wow, masih tangga-tangga guys. Coba, mendingan keluar 46.000 atau naik tangga? Kita sampai ke shrine berikutnya. Somehow nggak ada yang bakar incense di sini. Di atas atap ada hulu. Wah, tempel ini dibangun sejak Han Dynasty, direlokasi tahun 1984. Luas palace ini 234,4 meter persegi, tingginya 13 meter. Di dalam palace ini ada patung Mulyen, The Gratitude Bodhisattva. Mulyen ini terkenal banget karena dia familial piety itu apa ya? Dia berbakti sama orang tua ya. Mamanya namanya Qingti, disrespect Buddhism sehingga dilempar ke neraka. Nah, untuk menyelamatkan mamahnya, Mulyen ini menyelenggarakan festival Ulambana tanggal 15 Juli pada saat ulang tahunnya Raja Inferno. Dan setelah melalui berbagai kesulitan, akhirnya Mulyen berhasil ngeluarin mamahnya dari neraka. This is interesting. Dan akhirnya cerita ini jadi terkenal di masyarakat. Moral of the story-nya adalah untuk melakukan kebaikan dan berbakti sama orang tua. Untung aja di sini penjelasannya semua ada English version-nya guys, ada bahasa Inggrisnya. Disinilah stationnya si cable car.
Jadi yang naik cable car kelewat 2 temple ya, 2 shrine. Oke, mari kita lanjut ke petanya. Sudah sampai mana kita? Nah, ini petanya aja nih yang PR. Belum ada bahasa Inggrisnya ini peta. Oh, oke, ternyata ada di sini. Kita bisa lihat dari gambar cable car-nya aja. Ini station yang bawah, dia naik sampai sini. Berarti kita sekarang sudah sampai di sini. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lagi. Ayo, mari kita lanjutkan. Yang naik cable car langsung ke sini. Di sini mulai ada tanda-tanda dupa dibakar. Oke, kita sampai di Abyss Bridge, jembatan apa Abyss. Kita baca penjelasannya dulu ya. Naihe adalah terjemahan dari bahasa Sanskrit yang artinya neraka, hell. Jembatan ini dibangun di periode Yongle. Yongle itu nama kaisar di Ming Dynasty ya. Jembatannya panjangnya 7,2 meter, tingginya 3,95 meter, lebarnya 2,5 meter. Di bawahnya ada kolam persegi panjang ini mah. Panjangnya 12 meter kolamnya, lebarnya 2,15 meter. Nama poolnya adalah Blood River Pool. Wede. Kolam sungai darah. Journey to the West tuh Sun Wukong bukan sih? Monkey King kan? Describes Blood River Pond as follows. Jadi si kolamnya itu, kolam sungai darahnya itu seringkali kedengeran hantu-hantu nangis, suara-suara serigala, terus ada darah-darah yang nyiprat-nyiprat sampai ketinggian ribuan kaki, terus ada nggak terhitung kepala-kepala sapi dan muka kuda, terus banyak penjaga juga di jembatan tersebut. Jadi Naihe Bridge ini, jembatan Naihe ini merupakan penghubung antara dunia fana dan tidak fana, Netherworld and connecting the Netherworld and the Netherworld. Ini terjemahannya gimana ya? Ya, pokoknya di jembatan ini orang-orang itu akan dihakimi, dieksamin kebaikannya dan dosa-dosanya. Nah, ini menentukan hidup dan matinya, bisa survive atau mati. Jadi, katanya jiwa-jiwa orang yang udah mati itu setelah 100 tahun akan melalui Naihe Bridge ini, jembatan Naihe ini. Dan orang-orang yang jahat akan didorong ke blood pool, ke kolam darah itu sama hantu-hantu sama penjaga-penjaganya. Jadi bakalan menderita. Yang survive yang baik-baik ya. Coba di sini ada nggak jembatannya? Kita terusin yuk. Unfortunately si jembatannya kelihatannya di yang lagi ditutup ini. Jadi mungkin jembatannya lagi doesn't work ya. Ini aku sempat did my research ya. Kita jalannya harusnya yang di tengah. Jadi manusia jalannya yang di tengah aja. Tengah ini. Terus kalau kitanya jahat, kita bakalan didorong ke kolam blood pool ini. Tapi kalau kitanya baik waktu hidup, kita bakalan selamat, bisa jalan terus. Setelah Abyss Bridge, kita sampai ke Liaoyang Palace. Liaoyang Palace ini juga dibangun di eranya Ming Dynasty di zamannya Yongle. Nah, palace ini incense palace untuk Chu Chun, anaknya Chu Yuanchang, dan Prince Xian dari kerajaan Shu. Waduh, ini berat penjelasannya guys. Jadi ini ada front gate, terus di belakangnya ada front palace, di belakangnya lagi ada rear palace, ada gerbang depan, istana belakang. Nah, terus yang di depan itu ada Maitreya, yang di belakang ada Buddha of Three Yugas. Terus ada Avalokitesvara.
Wah, maaf deh, saya kurang mengerti. Terus terjemahannya juga kayaknya agak-agak ada typo nggak sih ini? Terus di kiri kanan ada 18 arhats dengan postur dan ekspresi wajah yang berbeda-beda. Di opposite side ada di seberangnya ada Veda, the Dhammapala. Wow, ini agak berat penjelasannya. Very into Buddhism ya. Oh, ini yang front palace, yang depan kita itu rear palace, palace yang belakang. Ah, ngerti akhirnya. Ini ekspresinya hidup banget, guys. Ini Kuan Yin bukan sih? Kayaknya Kuan Yin ini. Ini juga. Ini somehow aku jadi teringat sama temple yang di Genting Highlands, Chinsui Temple. Kalau nggak salah ada juga diceritain ini. 18 deity ya. Cuma yang di Chinsui itu, yang di Malaysia menurut aku lebih gampang dimengerti karena ada penjelasan bahasa Inggrisnya. Kalau yang di sini banyak yang nggak ada penjelasan bahasa Inggrisnya. Udah gitu gratis lagi masuknya yang di Malaysia. Ini dekorasinya keren banget. Jadi kepengen beli lampu ini buat apartemen. Beli di mana ya lampu kayak gini? Ini keren banget. Koko Alvin baru mau masuk ke Liaoyang Palace. Sekarang kita bergerak ke palace berikutnya. Entah palace, entah shrine atau temple. Oke, cepat banget Koko Alvin. Kok udah keluar lagi? Walah, dia ngebahas yang di luar. Opo iki? Opo iki nih di luar? Ah, I think I know this thing. Ini batu yang diputer-puter terus ditaruh di atasnya. Can you do it? Do you know how to do it? Dia diputerin dulu. Wah, 这么重。不对，不对，你做的不对。停停停。Kalau putui nanti disrespect. Ini namanya Starlight Pier. Juga dinamakan Psychosomatic Pier. Terbuat dari besi, beratnya 250 kg. Consisted of the upper half and lower half. Nah itu, jadi ada separuh yang atas, separuh yang bawah.
Yang atas namanya mental iron, besi mental, besi pikiran. Beratnya 182,5 kg. Yang bawah namanya iron wisdom root, akar kebajikan, besi akar kebajikan. Terus ada dua legenda mengenai asal-usulnya. Yang pertama katanya ketika Yu Zhijing the first defense minister, menteri pertahanan pertama dari Tang Dynasty, mengawasi konstruksi temple di gunung ini, di Gunung Ming. He cast the pier in order to practice. Oh, dia bikin pier itu untuk latihan otot. Nah, tapi yang kedua, legenda kedua katanya ini ditinggalin sama ancient Taoist immortal, orang-orang Taoism yang zaman dulu, yang immortal tuh nggak bisa mati ya udahan. Terus dipakai untuk latihan badan dan pikiran. Wow. Ini ada yang Apa ini? Yang ini aku nggak bisa ngerti. tali Qing Dynasty. Oh, ini Qing Dynasty. Tali Qing ini. Aha. Tapi hurufnya Berat. nggak usah baca juga, nggak apa-apa. How to do this? Jadi ini tuh harusnya diputerin di sini. Tapi aku kayaknya nggak kuat, berat banget. Terus abis itu ini diangkat, ditaruh di atas sini. Oke, aku coba. Nanti encok. Enggak. 100 kilo lebih. Enggak apa-apa, aku aja. Ih, encok ntar, takut ih. Nggak digelinding-gelindingin gitu. Berat ini, berat banget dari besi guys. Sudahlah, iya berat sekali itu. Aku pikir 70-80 kg. Iya, I did my research. Jadi ini diputerin, gereng. Kalau udah dia diangkat, ditaruh di atas itu. Tapi not an easy job. 它可以做吗？ Oke, sekarang kalau kita ke kiri itu ada Wuyun Academy, Akademi 5 Awan. Di kanan ada Sanshisan Zhongtian, 33 lipat langit. Waduh, 343重天. Zhongtian, iya. Nah, kita mau ke Akademi atau langit lipat 33. Ya, ini penjelasannya cuma pakai Hanzi. Coba Koko Alvin tolong dibantu, aku tidak paham. Ya, ini aku paham tapi nggak bisa translate. Ya, dia paham tapi nggak bisa translate. Bagaimana dong? Terlalu belak. Ya, pokoknya nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Kayak cuma nyebutin 33 lipatan langit ini, langit apa-apa-apa gitu dong. Iya. Oke. Mari kita lanjut. Kita intip sedikit aja si Academy. Ini sekolah tah? Yuk, mari kita lihat ini aja, 33 lipat langit. Apa sih yang 33? Jangan-jangan tangganya 33. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Oh, 33 lipat langit teh. 33 anak tangga. 33 ini anak tangganya. Oke. Sekarang kita sampai di The Mercy and Peace Stele. Oke, jadi di dalam itu ada kaligrafi yang ditulis oleh Mr. Li Pan Li, seorang kaligrafer, penulis kaligrafi yang terkenal dan pernah jadi chairman-nya Sichuan Provincial Calligraphy Association tahun 1987. Terus waktu beliau berkunjung ke Gunung Ming ini, dia nulis itu ya, ada Kou, ada
Pokoknya ada 4 huruf itu. Oh, 5 huruf itu. Kalau digabung itu artinya adalah mercy and peace, kebaikan dan kedamaian. Jadi intinya ini purpose-nya adalah untuk ngebujuk orang-orang supaya memperlakukan satu sama lain dengan baik, dan and all evils and mercies have consequences. Oh, semua perbuatan baik, semua perbuatan yang jahat ada konsekuensinya. Make sense. Yo tahu li. Mari kita lihat kaligrafinya. Wah, ini foggy-nya tuh benar-benar masih berat gini. Aku tuh masih melihat partikel-partikelnya seperti gerimis yang sangat halus. Mana kaligrafinya? Aku cari-cari nggak kelihatan kaligrafinya. Mana kaligrafinya? Di sini. Iya. Nah, yang tadi baca di sana ini di tengah ada kou. 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 Nah, kou plus yang kanan jadi wei. Wei. Dan ini kou sama atas jadi san. Jadi san. Ampun. Sama bawah jadi cheng. Sama kiri jadi he. Wei san cheng he. Terus cara bacanya begitu? Ya. Wei san cheng he. Cara bacanya. Astaga, susah sekali. Aku melihat ini seperti satu huruf. Seperti satu hanzi. Biang mian mah. Iya. Aduh, ini terlalu artistik sampai aku udah nggak tahu baca lagi. Ya, harus nonton careful sih. Oke. Nah, ternyata yang tadi kita masukin, yang di dalam itu yang kayak kaisar, ada topi yang ada mutek-muteknya itu, ini penjelasannya di sini. Ini Jade Emperor's Palace. Kaisar Jade, Kaisar Giok, Istana Kaisar Giok ya. Nah, ternyata palace ini awalnya didirikan zamannya Ming Dynasty. Dulu disebutnya Cloud Palace atau Istana Awan. Terus di tahun keempat periode Kangxi di Qing Dynasty ini di-rebuild ya, dibangun ulang dan dinamain sebagai Jade Emperor's Monastery. Lalu di tahun terakhir Kangxi juga period diubah jadi Jade Emperor's Palace. Udah bukan monastery lagi tapi jadi palace, jadi istana. Nah, palace ini mengcover area seluas 174,2 meter persegi. Di tengah-tengahnya ada patung Jade Emperor. Terus di belakangnya ada Jade Empress permaisuri ya, dan Sun Bin, the military counselor, penasihat militernya. Di samping-sampingnya ada Lord Lao Tzu, ancestral master of martial arts, ada Duke Zhou and Peach Blossom, clairvoyant and clairaudience. Waduh, iki opo toh? Ya, mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini Jade Emperor. Kalau kaisar tuh atasnya topinya ada gitu, ada kayak mutek-muteknya gantung. Nah, di belakangnya ada Empress sama penasihat militer. Nah, yang ini siapa? Ini kayaknya Empress ya, ini permaisuri ya. Yang ini penasihat militer. Aku mau lihat permaisuri ah. Permaisurinya cantik nggak? Permaisurinya itu tidak seperti yang di serial-serial Dracin. Permaisurinya nggak kurus kering guys. Permaisurinya cukup berisi. Of course ya, harusnya makannya enak-enak ya. Aku senang lihat permaisurinya. Iya. Kenapa? Kenapa? Karena permaisurinya hidupnya senang. Iya. Kelihatan cabi, nggak kurus. Oh, kurus. Nggak senang ya? Kalau kurus berarti makannya mungkin dia kurang bisa menikmati, terus mungkin
tekanan batin, banyak pikiran. Kan aku cari temen yang sama-sama montok juga. Oh, bukan karena apa gula-gula. Gak tahu, tapi mungkin dia mau makan enak apa aja ada tersedia di istana. Oke. Oke, mari kita lanjut lagi. Baizi Palace. Terus ada Gate to Hell. Astaga, ada gerbang ke neraka guys di sebelah kanan. Sampai kita, wah hurufnya ini keren banget. Ini masih yang kayak gini tulisannya, tua sekali. Nah, sebelum masuk kita coba lihat penjelasannya dulu yuk. Baizi Palace. Ini dibangun awalnya di Western Qin Dynasty, tapi udah runtuh awal-awal People's Republic of China, awal-awalnya PRC ya. Terus dibangun kembali tahun 1991. Nah, areanya mengcover 783,4 meter persegi. Di dalam palace ini yang di worship itu ada patung Avalokitesvara, Manjuis, dan Samantabhadra. Patung-patungnya dibuat dari kayu kamper yang diimpor dari Malaysia. Wah, hari ini aku menyebut Malaysia berkali-kali ya. Dari Chin Swee Temple, Genting Highlands, Malaysia, sampai di sini disebut lagi. Kayunya ternyata untuk bikin patung diimpor dari Malaysia. Setiap patungnya itu tinggi 5,5 meter dan beratnya 6,5 ton. Wah, gila. Berat sekali. 6,5 ton per patung. Yuk, mari kita lihat. Yang punya toko nyanyi, so nice. Ada toko-toko di sini. Ada toko-toko yang jual souvenir-souvenir. Kita berpapasan sama tour group yang dibahas di review-review, guys. Untung kita datangnya pagian loh guys. Anika Palace dibangun di Eastern Han Dynasty. Dibangun kembali di pertengahan era of Republic of China. Republic of China berarti bukan yang sekarang ya. Sekarang PRC, right? Yeah. Ini masih ROC, right? Yeah. Masih nasionalis, right? Palace ini mengcover area seluas 72,3 meter persegi dan mengakomodir ada patung Anika, Anika Witch, dan Mountain Protecting King. Oh, raja yang ngelindungin gunung. Anika itu siapa? Police officer that arrest ghost. Oh, polisinya hantu-hantu dan membantu menghukum evils and rewarding kindness. Dia menghukum yang jahat dan mereward yang baik-baik ya.
Oh, aku baru pernah dengar loh Anika. Anika worship in this palace is White Anika. Which one is White Anika? Ah, yang bertiga tapi yang paling kanan ya. Yeah. Oke. Then White Anika ya. The mountain protecting king is the mountain god. According to Mountain and Sea classics written over 2000 years ago, which collects all kinds of legends and myths, the mountain god is in charge of managing fierce beasts living in the mountains and protecting the safety of humans and domesticated animals. Nah, ini ada rajanya gunung yang melindungi manusia sama hewan-hewan di gunung. Which one is the king? Ah, ini kali yang kiri. Yang kiri, right? The king of the mountain. King of the mountain yang rambutnya merah, alisnya merah. Oke. Oh, interesting. Anika Palace. Nah, di sebelahnya Anika siapanya? Istrinya, anak-anaknya? 不知道啊，吴长伯，ya, Siapa? kayaknya istrinya, Istrinya dan anak-anak, right? ya. Oh, another group. Wah, gila. Lihat-lihat gedung-gedung, guys. Gedung-gedung Chongqing. Chongqing. Gila. Gila, kita kayak di mana ini? Wow. Gila, kita kayak di negara apa? Bohongan gini. Wow. Gila, Chongqing mandi kabut hari ini. Tenggelam di awan-awan. Luar biasa. Kita sampai di Gate to Hell. Ada-ada aja. Gerbang ke neraka. The gate to hell. Oke. Kui itu setan ya? Yeah, ghost, setan. Menkuan Gate. Man gate, Quan juga gerbang. Gerbang. Kayak dulu kita mau keluar dari the Great Wall pakai Quan. Kunlun Quan. Oh iya. Ini setannya cantik amat. Setan ada cantik mah. Itu? Bukan ya. Lagi nyasu apa? Anemo nih ini. Apa itu? Oke guys, di sini ada penjelasannya gerbang ke neraka ya, Gate to Hell. Ini dibangun di Han Dynasty dan ini merupakan ceritanya ya, merupakan pemisah antara dunia manusia dengan Netherworld. Dunia apa? Dunia yang halus-halus. Jadi menurut legenda, orang-orang ketika mati, spiritnya itu dikirim ke Netherworld ya. Tapi dia harus melalui gate ini, dan di kiri kanan gate ini ada 16 raja setan dan bandit-bandit yang ngecek roh-rohnya itu. Kalau roh dari orang yang baik, yang nice, dia akan bisa lewat smoothly. Dia lewat mulus-mulus aja, kayak punya paspor di tangannya. Tapi kalau rohnya orang yang jahat pada saat hidupnya, wah, bakalan dijemput langsung ke istana ke-10, 10th Palace, bakalan di-torture, disiksa. Nah, Palace ini merupakan iconic scenic spots of the Ghost City. Ini 16 Ghost King. Ini semua ya. Banyak nih kiri kanan. Serem nggak? Kayaknya kalau bentukan-bentukan setannya lebih sereman di Indonesia nggak sih? Aku sih nggak ada serem-seremnya di sini ya. Suasananya nggak bikin ngeri. Oke, kita melewati gate. Kita ceritanya orang baik nih guys, langsung mulus lewat. Bukan ceritanya orang baik ya, emang orang baik ya. Oke, next kita sampai ke Netherworld Road. Netherworld, also called Grave World. Aduh, gerbang kuburan. The deepest layer of Acheron below Netherworld.
The legend derives from the story Duke Zhuang of Kingdom Zheng digging the earth to meet his mother, quoted in the annals of the states in the Eastern Zhou dynasty. The Netherworld Road is also a necessary pathway leading to the Acheron government. Ini dalam banget penjelasannya. Ya, pokoknya abis lewat dari situ kita lewat ini dah. Lewat Netherworld Road deh. Nih. Wah, gila ini huruf-hurufnya purba sekali, seperti di Qin Dynasty tulisannya. Padahal ini dibangunnya di mana tadi, Han kan? Oh, Eastern Zhou Dynasty. Mari kita masuk Netherworld Road. I'm still alive. Panjang juga Netherworld Road-nya ya. Oke, ada petunjuk jalan lagi. Sebelah kiri ada Tianzi Palace. Sebelah kanan ada Hometown Overlooking Platform. Oh, ini Hometown Overlooking Platform ini, yang kanan, ini adalah kesempatan terakhir dikasih ke orang-orang yang katanya udah meninggal untuk ngelihat lagi rumahnya dan keluarganya untuk terakhir kalinya, guys. Hometown Looking Platform. Ngelihat dari sini, terakhir kalinya. Agak merinding aku ceritain ya. Lagi renovasi sini. Tianzi Palace. So this is the overlooking platform. Kita masuk coba yuk, bisa nggak ya? Overlooking, Hometown Overlooking Platform. Oh, bisa. Hometown Overlooking Platform dibangun di apa sih ini? Oh, mereka lagi ngegeser ding bareng-bareng. Ini beratnya setengah hidup kayaknya. Besi sih. Oke. Ini si Hometown Overlooking Platform ini dibangun di Western Qin Dynasty dan dibangun ulang di tahun 1985. Platform ini tingginya 20,3 meter, cover area 55,8 meter persegi. As a new style hometown overlooking platform with multi-layer eaves and 4 tilted corners, it serves as a place where migrant or homeless people look into the direction of their hometowns in ancient times. Later, the story evolved into a myth that the spirits of dead people come here to say farewell to their loved ones. Oh, jadi awalnya itu sebenarnya adalah sebagai tempatnya migrant atau orang-orang yang nggak punya rumah, homeless people, lihat lagi ke arahnya kampung halaman mereka di masa lalu, dulunya begitu. Tapi belakangan mitosnya berubah. Jadinya roh-rohnya orang udah mati ke sini untuk say goodbye ya, untuk bye-bye sama orang-orang yang mereka cintai. Yang aku pelajari kemarin malam, aku sempat riset itu justru yang udah yang sekarang. Beliefnya seperti itu. Jadi kalau orang udah mati, terakhir kali bisa dikasih kesempatan ngelihat rumahnya dan keluarganya. Ini multi layer ya, beberapa lantai ke atas. Nah, tapi dari sini nggak kelihatan ke Sunter, guys. Ini kelihatannya ke Chongqing aja. Cantik banget ya pemandangannya.
Itu kalau yang masuk kerja di kantor-kantor buka jendela, ngelihat ke luar jendela, wih, awan semua. Oke, kita sudah sampai ke Tianzi Palace. Tianzi Palace ini awalnya dibangun di Western Qin Dynasty. Hang on. Western Qin Dynasty. Terus dinamain sebagai Qianzhou Palace. Kemudian dikenal sebagai Xiantu Monastery pada zaman Tang Dynasty. Habis itu di Song Dynasty sebutannya berubah lagi menjadi Qingde Monastery dan Baihe Monastery. Habis itu di Ming Dynasty namanya berubah lagi jadi Yanwang Palace. Nah, yang saat ini di depan kita ini, existing Tianzi Palace ini dibangun kembali di tahun ketiga periode Kangxi di Qing Dynasty tahun 1664 ya. Nah, original name-nya adalah Yanjun Palace. Terus diubah menjadi Yaoling Palace. Nah, orang-orang nyebut ini sebagai Tianzi Palace. Areanya 2.431 meter persegi. Strukturnya terdiri dari archway, front gate, terus ada hall. Semuanya bersusun dengan bentuk tangga ya, ladder shape along the central axle aisle. Sejauh ini adalah architecture cluster yang paling tua, paling besar, dan paling dijaga di Gunung Ming ini. Worship in the center of the palace. Di dalam itu yang di worship ada patung Netherly Emperor, kaisarnya orang-orang yang udah meninggal, setinggi 6 meter. Terus di belakangnya ada patung permaisurinya. Nah, palace ini merupakan scenic spot yang paling ikonik di Ghost City di Gunung Ming. Tadi aku nge-shootnya ke atasan ya. Nah, ini nih. Ya, sambil baca soalnya, sorry ya. Wow, mereka sedang bekerja bersama, guys, untuk memindahkan ding tempat dupa ini. Oke, mari kita masuk ke Tianzi Palace. Oke, mari kita masuk Tianzi Dian. Di depan Tianzi Dian ada Kaozhui Shi. To tes kita sin nggak? Salah kaki ke sini. Kita baik ya, ulang baik. Jadi kalau di kepercayaan tradisionalnya orang-orang Chinese, kehidupan setelah kematian itu kayak kehidupan di dunia gitu. Ada kaisarnya, ada raja-rajanya, ada judge-nya. Ini kaisarnya nih. Ini yang jaga nih, jaga pintu. 1, nggak serem kan? 2, nggak serem sih. Di kiri ada Xi Diyu, West Hell. Kanan ada East Hell. Mari kita masuk. Dan masuk sampai pada sini, kiri kanan ada 5 jenderal. Kanan 5 jenderal. Ini namanya 10 jenderal di Ghost. Setelah jenderal adalah 4 judge, hakim. 4 hakim. Setelah hakim adalah Yanwang. Nah, ada tulis di sini kalau bye-bye Yanwang, tapa hoki sama long live. Dan worship ancestors, turunan akan bagus semua, baik. Aku di depan Emperor of Netherworld, kaisar. Di belakangnya ada Empress, ada permaisuri. Kita cari yuk permaisuri. Permaisuri, kamu di mana? 这里吗? Iya, permaisurinya di sini.
di belakang. Permaisuri Netherworld. Ya, oke. Mari kita lihat. CDU West Hill. Ada apa di dalam nih? Oh. Banyak satan-satannya. Yuk, di kanan Tianzi Dian. Ini adalah Zhongkui Palace. Ingat enggak, Zhongkui kita di Yangmei Guzhen. Sudah jelasin sedikit. Si Zhongkui ini khusus buat satan-satan yang jahat. Dia ya yang lawan sama satan yang jahat. Setelah Zhongkui, sini ada Wu Yunlou. Yuk kita cek. Wu Yunlou, di depan Wu Yunlou ini ya adalah Wu Yundong. Wih. Wu Yundong. Sekarang ya suruh orang masukin uang ya. Kalau mau masuk, mau charity bisa sih. Yuk kita cek ada apa di Wu Yunlou. Nah, di sini nih. Tahu Wu Yun Tower. The name of the tower means when an immortal ascends. This tower was built to commemorate these two alchemists who once practiced in mountain Ming and finally ascend into immortality. Oke. Mari kita lihat. Tapi di sini Sang Guan Dian. Kayaknya Guan Yu ini. Guan Yu harusnya. 浩然正气博云天，忠烈英魂贯日月。关羽kan ini. Hah? 这是拜关羽的地方。Worship 关羽 sini. Ah, 义薄云天，关羽。Nah, ini hijau nih. Di belakang. Oh. Wah, di belakang sini banyak orang Tom beli di sana. Ya, makam di sana. Wih, di depan Changjiang. Feng Shui bagus. Di sini ada stairs. Yuk, mari kita naik dan lihat. Ih, tutup nih. Sudahlah. Guan Yu lagi, Tan Dao Fu Hui. Go to meeting with only one weapon, one knife. Guan Yu jago ya. Yuk, selesai. Wu Yunlou, mari kita lihat-lihat 10 aja. Di depan Wu Yunlou ada yang sangat menarik nih. Lihat deh, guys, ini maksud apa? Ini adalah uang. Ini ada ghost, satan-satan. Maksud apa? Di Mandarin adalah 有钱能使鬼推磨. Maksud itu kalau ada uang, yang satan-satan juga bisa kerja buat kamu. Bukan cuma orang ya, setan juga mau kerja buat. Iya, setan juga butuh uang ya. Oke, lanjut. Yang 10 aja di bawah ya.
kita turun dari sini. Akhirnya kita sampai Istana 10 Raja. Di kiri, Shen Shen Di Fu. Di kanan, He He Feng Du. Artinya? Artinya, artinya susah nih bagaimana nih ini translate-nya. Oke. Mari kita coba deh. Oke. He He Feng Du. Harusnya maksud itu paling jago di Feng Du. Oke. Di kiri, Shen Shen Di Fu. Shen Shen Hutan. kasih feeling takut, sangat takut. Soalnya Shen itu hutan belantara, guys. Jadi ada 3 pohon itu melambangkan hutan yang belantara banget. Feelingnya tuh spooky gitu ya, bikin merinding gitu ya. Iya, nanti biasa Shen maksud itu dingin, nggak ada light, segala Gelap, kan ada suara berkabut. aneh-aneh kayak tali yang nggak bisa kelihatan itu deh. Nah, itu paling ahlinya di Feng Du di tempat ini. Ya, mari kita masuk Istana 10 Raja. Oh iya, di sini ada penjelasin nih, luar biasa. Luar biasa sampai susah translate ya. Ini By the way, kita disambut siapa ini di sebelah kiri? kiri Nggak ada serem-seremnya sih ini. lucu ya. Kayaknya mukanya muka baik gitu. Ini harusnya Bai Wuchang yang tadi. Bai Wuchang sama istrinya, sama anaknya. Oke. Dan di kiri juga ada. Di Di kanan juga kanan. ada. Oh, ini Hei. Hei Wuchang. Nah, ini yang Iya. hitam. Jadi satu hitam, satu putih. Ya, istrinya sama anaknya. Oke, mari kita mulai Where dari do we start? Kiri atau kanan? tali kanan deh. Dari kanan, oke. Ya. Tali kanan yang pertama ini Dongyu Dian. Dongyu Dian maksud itu buat yang 主生 mainly for life, not death ya. Ya. Ini Dongyu Dian. Kita lihat. Nggak sangat aneh ya yang hantu-hantu di China. Saran-saran. Ini nggak sebikin ngeri dibandingin yang di Chinsui. Yang Chinsui itu aku ngerasa lebih serem sih. Serem. Heeh. Oke. Ini Dongyu Dian. Nah, Dongyu Dian. Di kiri itu ada Si. Nanyu Dian. Oh, itu Yuk, Nan. ke sana lihat dulu deh. Kok satu timur, satu selatan? Nah, karena di sini dia udah jelas. Dongyu Dian 主生, Nanyu Dian 管死. Nah, Nanyu Dian di sini. Ini Nanyu Dian. Nah, ini manage yang mati. Nanyu Dian. Dia kayak kaisar ya, pakai Iya. topi kayak gitu ya. Iya. Yuk, Ih, lebah. ada lebah mah. Oh. Ini next one. Juan Lun Wang. Enggak apa-apa. Dia welcoming kita aja. No. Ih, sayangku ini Juan Lun Wang number 10 nih. Mulai dari number 10. Oh, ini yang nomor 10. Iya. Nggak berurutan ya? Kayaknya number 10 paling last sih. Harusnya terakhir kan? Iya. Iya, Oke, iya, iya. kita This balik one is ke- scary. This one is scary. Tuh udah ada gerindanya tuh. Ya, ini Waduh. Linda buat Ini nih orang di bawahnya nih. Juan Hui setelah Tuh. judge dari depan, dia harus bisa Juan Hui next life jadi orang ada jadi Apa? animal ada jadi apa lagi. Nah, dari sini nih. Yuk kita mulai dari tasnya deh. Oke. One by one. Oke. Jangan salah arah. Oh ya, lebahnya ikut kamu. Ya nggak apa-apa. Sayang aku dia. Mungkin mau kasih honey aku. Oke. Sekarang first one. Qin Guangwang.
Takut juga. Apa ini? Ya, Jingguang kepala di mana? Ketutup sama mutek-muteknya. Ya, kasihan, nggak kasih kita malu ya dia. Ini takut nggak? Lihat ini sih takut. Lihat yang ini cukup mengerikan. Di tali itu ghost ya? Iya. Cuma di sini nggak ada explanation ya. Kalau yang di Sing Malaysia Shui. itu ada penjelasannya. Artinya Iya. apa? Menghakimi orang yang salahnya apa-apa. Ya, that's why di sini butuh hire guide. Ya, Chujiang Wang, number 2. Oh, Dian. Oh, ini lebih takut nih ini. iya ini juga ngeri tuh lihat manusia dimakan sama babi tuh di sana. Iya. Ngeri. Terus dituncep gitu lagi. Iya. Ngeri sih. Cewek, cowok. Terus ada yang ususnya diambil itu di sana, di dinding. Bisa makan nggak? Alvin udah nggak berani lihat by the way. Dia ngerekam tapi mukanya ke lawan arah. Nih ini manusia-manusia nih. Oh, iya. Yuk, next one. Yuk. Jauh. Koko Alvin takut. Oke, lanjut. Oh, this one is scary. Ini Sung Di Wang. Ini orang mulutnya mungkin jahat ini, jadi lidahnya mau dipotong. Heeh. Ah, ini masih oke. Ini digantung nah. Apa Iya, udah digantung semua orang-orang. nih? Iya. Kagetin ulang aja. Ini juga dibakar. Itu api ya? Iya, looks like itu maksudnya api merah. Ini dipukulin, Oh, pukulin pakai pentung, ada duri-durinya. Itu kepala-kepala pada dipasung. Ih, ini not so scary sih. Anyway, Iya. alis usus masih ada. Aduh, ini Wang. dilempar dari tebing di atas, tapi dituncep ke semuanya, nuncep-nuncep kayak pedang-pedang gitu ke atas. Different punishment ya. Iya. Wang ini. Ya, ini semua pakai tajam-tajam tuh bikin. Iya. Semua pakai tajam ini. Ya itu dipotong gitu, perutnya dibelek. Iya. Geli ya? Iya. Aku bukan belajar dokter, sorry, maaf. Yen Luo Wang. Nah, yang tadi di Tianzi Dian nih. Ampun. Juga, Oh ini kepalanya tuh ya ini kayak kayak guilotin. Hakim Pao, Hakim Bao. Judge Pao ya. Iya, ada dragonnya. Berarti keluarga kerajaan gitu dia. Iya. Ini dari sup. Aduh. Puhao shi ba? Iya, coba. Geli ya. Ih. Yang ini. Ini ada simbol Taoism di bawah. Oh iya. Ya, ini ada Taoismnya. Oh iya, betul. Ini siapa ya? Yuk. Seng Sebu, nggak tahu. Orang itu pasti tahu karena tadi dia abis doa-doa panjang. Ya mungkin dia live doa buat orang. Kalau orang nggak bisa datang, bisa Oh, minta titip. live. Titip Ya, didoain titip. gitu. Iya, Oh, titip. gitu. Ini Aduh, ini juga Tian sadis. Cheng Wang. Sadis, ini perutnya ditarik. Iya. Ada Ini yang perempuan juga, perempuan diputar Digriung. di mesin kayak buat bikin tahu. masih bisa makan mah. Tahu nanti. Iya. Geli. Tapi ini cuma nakutin doang, nggak ada explanationnya salahnya apa. Jadi orang kan nggak bisa diingetin gitu loh. Iya. Taisan Wang. Iya, ini pakai kerbau. Ditarik sama 5 ekor kerbau. Wuma apa sih? Kayak siapa? Si Perdana Menterinya Cao Kuo, Qin Shi Huang. Qin Shi Huang, Iya, bukan si Lise yang kerjain. Iya. Iya, ini dipotong. Aduh, Pasti jahat ini. aduh, mungkin nakal itu. Nakal orang ini. Ada yang dipatok sama burung elang tuh. Iya.
Aduh, ada yang dikait pakai punggung. Dikait, aduh, ampun dah. Yuk. 都市店，都市王 ini. City Abi. Ini masih oke. Masih oke semua tetap aja sih disiksa semua itu, lihat tulang keringnya udah kemana-mana. Udah diambil, coba lihat nih kan tulang kering itu ditarik. Masih oke bagaimana cerita tulang kering diambil. Nah ini dililit sama ular-ular di sini. Wang ini mana ini? Iya itu ular semua. Pakai animal ini. Iya. Ini diambil apa? Otak diambil dari atas loh. Mami, lebah lagi. Mami, I'm scared. Nggak ada. Nah ini kayak yang di Kelly Tei, ingat nggak? Cara membunuh babinya. Dari kepala ya. Pakai tulang tengkorak kepalanya. Satu kali udah jadi. Itu ada biksu loh di atas itu, dan dia Sedih nangis. Biksunya nangis. Ya, bagaimana nih? Nah, setelah punishment ada Zuan Lun Wang yang tadi bilang setelah judge dari depan, sekarang go to next life, jadi abah. Ini terakhir ya? Iya, terakhir. Yuk. 10. Udah sampai sini. Oke. Setelah visit semua, aku rasa masih kurang satu hal. Itu Free Life Stone. San Sheng Shi. Aku lihat tadi di bawah. Ada? Ada. San Sheng Shi. Ada batunya di bawah. Masih di bawah banget. Enggak, itu bukan. Oh ya? Free Life Stone. Iya, aku lihat tulisannya San Sheng Shi. Oke. Mari kita lihat. Kamu nggak lihat? Aku nggak lihat. Kasian. Itu masih di awal banget. Aduh, sudahlah, nanti balik show me ya. Oke, bagaimana rasa day trip di Fengdu Go City? Ambience-nya sih berasa banget pada saat kita pertama baru datang karena banyak kabut-kabut gitu ya. Cuma mungkin karena kita udah ada comparison. Kalau buat aku as a foreigner, aku lebih suka belajar di Chinsui Temple. Karena dia ada English semua. Ada English semuanya, jadi ada jelasin semua. Nggak cuma ilustrasi doang kan, bingung juga kita maksudnya apa ini orang disiksa begini gitu kan? Ya, karena bukan semua orang ada dasarnya buat ini culture. Ya, betul. Terus gratis lagi masuknya. Ya, itu dia. Kalau buat aku rasa ini sangat lengkap. Sampai the habits of the Chinese people and ini historinya dari mana, tulis dari mana, kenapa ada ini, yang original people dari mana, history dari mana. Banyak orang ada real orang loh dari historinya. Ya, dinasti apa, namanya siapa. Ya, dan di sini bangunan di sini semua ada sangat history loh. Dari Xijin loh, itu gila loh, itu berapa tahun lalu. Very old ya. Ya, itu semua ada di sini. Selain itu, ini kumpulin semua most of the ghost things di sini. Dunia setan-setan. Ya, kita nggak harus cari di mana-mana lagi. Maksud itu kita ada at least ada kru di sini. Oh, ada ini, kita bisa lihat cari di sini. Nah, itu dia. Gampang. Even San Kuo aja ya, kita visitnya terpisah ya. Kuonya di Lingling, terus di sini nanti di Chongqing kita ada Liu Pei khusus sama Chang Fei sendiri-sendiri gitu ya. Iya, itu mencar. Susah. Oke, di sini perkumpulan palace dan shrine untuk setan-setan ya. Ya, buat belajar hal-hal yang dengan setan-setan di China, di sini paling jago sih. Kayak yang tadi bilang
Fengdu. Datang sini aja kalau mau belajar sadan-sadan. Iya. Paling lengkap. Ya, oke, teman-teman. Bagaimana nih? Ya udah, mau bagaimana apa? Kita lanjut dong. Kita lanjut explore. Cuma kelihatannya kita nggak langsung ke kota Chongqing juga karena kabut banget. Kita mungkin akan ke arah utara dulu. Kita ke Changfei sama ke Liubei duluan ya. Iya, karena Chongqing sangat historik, teman-teman. Yep. Mungkin kita nggak jelasin banyak di sini lah. See you in Oke. next video. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Oke deh, subscribe, komen, aktifkan loncengnya, share juga ke teman-teman yang kira-kira akan tertarik ya. Iya, bye-bye. Bye. Setelah jam 12 siang baru kabutnya tersingkap dan kita bisa lihat kota Chongqing di depan kita. Dan ternyata kapal pesiarnya bukan hanya 5, tapi di seberang kita ada 2 lagi yang jauh lebih besar-besar. Wow. Chongqing ini nggak dilewatin sama laut, tapi dilewatin sama sungai yang besar. Jadi cruise bisa merapat ke sini. Nah sekarang kabutnya udah pergi, kita udah bisa lihat bridge-nya. Tadi kita nggak lihat ada bridge segede gini. Iya, yuk jalan ke sana lihat-lihat. Itu bukannya di blok ya di depannya? Ya, kita jalan ke tengah aja. Oh oke, ke tengah boleh. Yin yang, kamu tahu maksud itu apa enggak? Yin and Yang? Ya, aku Bukan. tahu yang maksud apa. Nggak tahu, aku taunya yang di symbol of Taoism itu putih hitam. Kayak setengah apa? SS gitu. Ya. Yang maksud itu yang jian, kita masih hidup di dunia ini. Yin maksud itu udah mati di dunia yang orang mati. Oh. Dari sini kita bisa ngelihat ke kota di bawah ya. Makan-makan, nginap-nginap. Oke. Oh, ada mie tuh di bawah tuh. Yuk. Kita bisa makan mie di bawah. Yuk. Wanginya sampai ke sini. Wih, tinggi ya dia. Itu kayak ada apa kuan loh. Kayak kan, kebang kan? Iya, ada gate. Gate-nya serem banget kayak mulut apa? Barongsai punya mulut. Gitu. Iya. Pakai orang aja. Iya. Kita keluar-keluar langsung disambut dengan penjual makanan. Banyak sekali pilihan makanan, guys. Sini, masuk. Yuk, boleh. Wah, banyak yang jual jeruk. Jeruknya spesial ini. Kulitnya agak kemerahan, dalamnya juga kemerah-merahan. Mana tulang-tulang? Oh iya. Di mana ya? Aku pernah lihat satu gua isi tulang-tulang ini di Portugal kalau nggak salah. Di Portugal itu ada satu gua isinya skeleton semua, and real skeletons. Aduh, Takut nggak? takut dong. Takut ya? Nah, ini tulisnya. Apa? 有钱能使鬼推磨. Kalau ada uang, bisa bikin ghost pudeling itu. Ada duit, ghost aja mau kerja buat kamu ya. Oh, itu udah ada ghost yang lagi kerja tuh. Nah, ini
jaga baju nih. Aha. Belum selesai, belum selesai. Oke. 无钱变作推磨鬼. Kalau nggak ada uang, jadi yang pedeling itu aja. Oh, kalau nggak ada uang jadi yang kerjanya, gitu ya. Nah ini ghostnya nggak ada uang ya? Iya, udah kulus sampai apa? Pakai coins, betul-betul pakai coins. Ah, jadi kalau kita masukin koin di situ, ghostnya akan kerja tuh, akan puter-puterin. Mana yang tadi tukang mie yang kita lihat dari atas? Di kanan kayaknya. Oh, masih di sana? Yuk. Keluar dari sini. Oke. Akhirnya guys, setelah puter-puter kita menemukan kedai yang tadi dari atas jembatan kita lihat. Nah, itu jembatannya. Kita akhirnya nemuin ini. Ternyata ini memang paling rame. Jadi tadi penuh 2 meja di luar itu. Terus di dalam juga penuh. Cuma sekarang udah mulai pada selesai makan. Giliran kita yang makan. Laro datang lah. Tinggal nasinya belum datang sama sayurannya. Wow, sayurnya juga sudah datang. Menarik sekali. Yummy yummy. Wah, nasinya juga quite generous di sini ya. Iya. Mari makan, selamat makan. Makan. Hey guys, kita lanjut lagi perjalanan. Setelah meninggalkan Ghost City, berikutnya kita kemana? 石宝寨 Wah, apa张 tuh? 飞 dan Ah, Liu Bei Zhang Fei dan Liu Bei. Oke. arah sana. Ya, ini kita masih kelanjutan dari Three Kingdoms. Waktu di Ling kita baru ke tempatnya Guan Yu. Iya. Nah, itu nomor 2 ya. Kakak pertama itu Liu Bei. Nah, adik ketiga Zhang Fei. Sekarang kita menuju ke tempat kakak pertama dan adik ketiga.